teman-teman, kami dari kelompok 7 dengan anggota Wulan, Silvi, Siska, dan Iqbal. Hari ini kita akan membuat sebuah objek 3 dimensi menggunakan aplikasi SketchUp. Ini adalah beberapa tools yang akan sering kita gunakan. Di sini ada 3 objek utama, yaitu sofa, meja belajar, dan juga jendela. Oke, pertama-tama kita akan membuat ruangan terlebih dahulu dengan ukuran 400 x 400 cm. Berbentuk persegi, dan ruangan ini akan menjadi sebuah kosan minimalis. Selanjutnya, kita akan menambahkan tangga yang berjumlah 8 anak tangga beserta pagarnya. Untuk tutorialnya ikuti seperti yang di video ya. Selanjutnya, di bagian bawah tangga ditambahkan rak buku. Kita mulai dengan objek utama, yaitu sofa. Tools pertama kita gunakan rectangle yang digunakan untuk membuat persegi atau persegi panjang. Lalu gunakan push pull untuk mengubah bidang 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Selanjutnya gunakan tab measure tool yang digunakan untuk menggaris objek, lalu buat garis menggunakan line. Selanjutnya, hapus penggaris menggunakan eraser. Lalu kita klik push pull untuk digunakan sebagai senderan. Lalu hapus pada garis. Selanjutnya, untuk membuat sudut kita perlu tab measure tool. Lalu kita perlu art. Untuk membuat sudut kelihatan 3 dimensi, kita perlu gunakan foamy. Setelah itu, klik 3 kali, lalu klik kanan objek, pilih menu make group untuk menggabungkan objek agar tidak saling terpisah. Selanjutnya, kita bikin bagian dudukannya menggunakan rectangle, lalu di push pull. Setelah itu, klik objek, lalu pilih tools move untuk memindahkan objek. Setelah itu, gunakan tab measure tool, lalu gunakan line, kemudian hapus. Gunakan tools foamy. Selanjutnya klik move lagi untuk mengembalikan ke posisi awal. Setelah itu, copy menjadi 2 bagian dengan mengeklik Ctrl D pada keyboard. Setelah itu, blok objek, lalu klik kanan, pilih menu
soften atau smooth untuk menghilangkan tampilan garis tegas di antara dua permukaan yang berdempetan. Selanjutnya, kita akan membuat meja belajar. Kita menggunakan line untuk garis panjangnya, kemudian di move, push pull sampai atas keduanya. Setelah itu, kita menggunakan rectangle dari bagian atasnya. Lalu membuat kotak persegi di bawahnya. Pakai line yang berbentuk pensil, kemudian membuat circle agar terbentuk seperti laci meja belajar. Nah, ini menggunakan offset. Setelah itu kita membuat lagi kotak di atasnya. Dan di sisi kanan itu ada untuk penyangga. Bikin kotak lagi kecil. Di push pull sehingga rata, lalu di blok dulu, di move dan membentuk 3 bagian yang kayak gini. Setelah itu dirapihkan. Lalu membuat lagi kotak memakai line. Di push pull ke atas, kemudian bikin rectangle dan dirapihkan. Di push pull bagian kiri depan sama bagian kanannya. Udah jadi. Tinggal bagian atasnya kita bikin ini lagi nih. Bikin kotak. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Pakai meteran agar perseginya itu rapi. Kemudian di tengahnya pakai line dan memakai offset agar membentuk persegi panjang di tengahnya. Kemudian di move bagian ininya. Lalu garis tengahnya dihapus. Nah, sudah ini kita push pull yang bagian kayunya. Kacanya dihilangkan, diklik. Terus push pull lagi bagian kayu yang sebelah luarnya. Setelah itu kita akan membuat kotak lagi di offset
tengah kacanya, lalu di make group, klik kanan lalu make group, kemudian di push pull, kemudian klik rotate di bagian pojok kanan kayunya, pojok kanan atas kayunya, agar si jendelanya bisa terbuka dan tertutup, bisa buka tutup. Di sininya tuh membentuk 2 titik ya, agar lebih mudah. Nah, setelah sudah kebuka jendelanya, lalu kita move agar terduplikat menjadi 2 bagian jendelanya. Setelah itu kacanya tinggal dihilangkan. Udah jadi deh yang bagian jendela. Selanjutnya kita akan membuat karpet dan meja ruang tamu. Kita bentuk persegi dulu untuk karpet dan mejanya. Lalu mejanya itu di push pull dan kemudian diukur bagian atasnya. Setelah diukur itu, kita memakai line untuk membentuk garis di bagian atas. Kemudian di push pull bagian bawahnya ke dalam. Setelah itu kita ukur lagi buat bagian kakinya. Setiap sudutnya diukur agar ukurannya itu sama. Setelah itu kita memakai line lagi. Setiap sudutnya agar terlihat rapi, lalu dipus-pus ke dalam. Yang ini juga dipus pull ke dalam agar bolong untuk kolong meja. Nah, yang bagian ininya itu bisa dirapihkan menggunakan eraser, dihapus-hapus. Nah, mejanya udah jadi. Selanjutnya akan membuat kasur. Kita buat persegi panjang. Lalu yang bagian atasnya di line lalu di push pull. Nah, kita bikin garis tengahnya ya pakai line. Kemudian di melengkungin ininya di setiap sudutnya. Setelah itu kita akan membuat bantal.
Yang ini juga sama, dilengkungin setiap sudutnya. Pinggirnya juga. Lalu membuat persegi panjang di tengahnya. Setelah itu di blok dan dihapus yang bagian tengahnya. Di bagian komputer kita buat persegi, lalu kaki untuk komputernya. Nah, setelah itu di push pull ketiga bentuk ini sehingga rata, tapi yang tengahnya ditinggikan. Setelah itu kita membuat layar komputernya berbentuk persegi panjang. Di bagian belakangnya di push pull. Setelah itu dirapihkan, lalu di offset agar membentuk persegi panjang di dalamnya. Udah jadi deh, semua bentuknya tinggal diwarnain. Setelah semua objek dibuat, kita warnain tembok menggunakan color D01 dan sofa menggunakan Formich Greystone. Lalu meja wood veneer 02, kita warnain semua bagiannya. Nah, selanjutnya meja belajar juga menggunakan warna yang sama. Lalu untuk komputer kita menggunakan color M08 yaitu warna hitam, dan untuk layarnya menggunakan warna grey. Selanjutnya lemari atau rak buku menggunakan wood bambu. Lalu untuk tangga dan juga pagarnya menggunakan wood floor. Selanjutnya untuk karpet menggunakan material karpet plus forest. Dan untuk kasur bagian bawah kita menggunakan wood cherry original, dan bagian atasnya menggunakan color beige. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton tutorial dari kami dan sampai jumpa lagi.